Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya teman-teman tenaga honorer yang kemarin mengikuti seleksi P3K tahap 1 yang tidak mendapatkan formasi alias di sini kodenya R2 maupun juga R3. Ini kan ketika teman-teman tidak lulus ya, ini nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ya benar, hal tersebut itu berdasarkan dari Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Dan pada video ini kita akan mencari tahu lebih lanjut yaitu sejauh mana update informasi pengangkatan P3K paruh waktu sampai dengan saat ini. Apakah nantinya akan segera dilakukan ataukah nanti harus menunggu lagi? Kira-kira seperti apa informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari gpnn.com, yaitu selamatkan honorer R2 R3 dari PHK besar-besaran, pengangkatan P3K paruh waktu ini mendesak teman-teman. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Ketua Aliansi Honorer Nasional Provinsi Riau Eko Wibowo ini menilai langkah pemerintah untuk menyelamatkan R2 dan R3 melalui skema pengangkatan P3K paruh waktu ini sudah tepat. Sistem paruh waktu sifatnya sementara dan ada ketentuan dalam Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Ketika kemampuan fiskal Pemda sudah memadai, maka dialihkan menjadi P3K. Seperti yang beliau sampaikan, kami menyambut positif langkah Kepala BKN Sudan Arif untuk pengangkatan P3K paruh waktu. Ini harus dikawal honorer di masing-masing daerah ya, ungkapnya. Dia menambahkan pengangkatan P3K paruh waktu ini sangat mendesak lantaran honorer R2 ataupun juga R3 ini sudah ada yang dirumahkan. Pemda lanjutnya tidak sejalan dengan pusat, padahal ada kebijakan agar tidak memberhentikan honorer selama proses seleksi P3K 2024 belum tuntas. Teman-teman honorer R2 R3 juga jangan menolak P3K paruh waktu, karena ini sementara saja ya. Nantinya akan diangkat P3K penuh waktu secara otomatis begitu formasinya ini sudah tersedia dan juga anggarannya ada. Ekowi juga Ketua ASN P3K Guru 2022 Provinsi Riau ini mengaku kasihan melihat honorer R2 R3 dan peserta seleksi P3K tahap 2. Mereka ini memerlukan kejelasan nasib dari Kemenpan RB. Dan sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara Sudan Arif meminta instansi pusat dan Pemda untuk memulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. Itu karena BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis ya atau pertek tanpa usulan dari instansi. Tahun ini merupakan tahun terakhir dalam penataan ASN dari tenaga honorer, karena ke depan pemerintah akan fokus pada perekrutan untuk fresh graduate ya, kata beliau. Dia mengimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun juga daerah tetap menganggarkan gaji honorer. Jangan sampai honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menpan RB nomor sekian ya, tanggal 12 Desember 2024 tidak mendapatkan hak-haknya. Sudan juga menekankan agar pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan juga daerah tidak memberhentikan honorer dalam masa tunggu pengangkatan P3K. Kami berharap agar tidak ada yang dirugikan dari proses penyesuaian pengangkatan CASN ini ya. Sudan menekankan bahwa proses pengangkatan CASN ini harus terus berjalan ya hingga SK pengangkatan ini nanti diterbitkan. Dan dia meminta instansi segera memanggil para calon ASN untuk memberikan pemahaman terkait tentang pengangkatan serentak serta kepastian proses CASN baik melalui daring maupun luring. Instansi harus memberikan pembekalan ya, pelatihan kepada calon ASN sebelum diangkat menjadi CPNS maupun juga P3K agar saat masuk bekerja ini nanti mereka udah siap ya. Dan di berita lain teman-teman, ini juga diinformasikan ya di hari Jumat kemarin tanggal 28 Maret 2025 Kepala BKN ini meminta Pemda untuk siapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu untuk secepatnya. Seperti yang diberitakan, yaitu Kepala BKN Bapak Sudan meminta instansi pusat dan Pemda untuk memulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu.
Itu karena di sini BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis atau pertek tanpa usulan dari instansi ya. Memang di sini nanti adalah diusulkan dari instansi teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini masih kurang begitu paham ya yang dimaksud dengan P3K paruh waktu itu seperti apa, dan juga siapa saja sih yang nantinya akan bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, serta mekanisme dari P3K paruh waktu ke penuh waktu itu kira-kira seperti apa. Tentunya di sini teman-teman bisa membaca lebih detail yaitu pada Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ya, yaitu tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk paruh waktu. Nah, di sini kita cek lagi ya untuk yang P3K paruh waktu itu kira-kira seperti apa. Jadi di sini pertama yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan dari perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran di instansi pemerintah. Jadi di sini di poin diktum kedua ya, ini kita bisa lihat setidaknya itu ada 4 hal terkait tentang penyelesaian dari paruh waktu ini. Yang pertama untuk penyelesaian penataan pegawai non ASN, kemudian pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik ya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan juga pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk jabatan-jabatan yang nanti bisa diisi dari paruh waktu itu di sini yang pertama adalah guru dan juga tenaga kependidikan, kemudian tenaga kesehatan, teknis, kemudian pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan juga penata layanan operasional. Dan selanjutnya yang bisa diangkat menjadi paruh waktu itu adalah pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Jadi teman-teman di sini kita wajib ikut seleksi sampai dengan tuntas ya di seleksi ASN 2024. Ini untuk nantinya bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, serta di sini dipertegas di poin kelima ya, yaitu untuk pengadaan P3K paruh waktu itu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Jadi kalau misalkan di database BKN itulah artinya itu R2 dan juga R3 teman-teman ya. Teman-teman yang masuk di database BKN ini nanti akan bisa untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini dengan syarat apa? Yaitu telah ikut seleksi ini sampai dengan selesai ya. Yaitu kalau misalkan seleksi CPNS ini kita ikut seleksi, kemudian yang ikut seleksi P3K ini ikut seleksi administrasi lulus, kemudian seleksi kompetensi ini kita ikut teman-teman ya. Nah, ini. Namun di sini nanti teman-teman ketika tidak lulus seleksi nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu itu dilakukan berdasarkan tahapan pertama. Jadi tahapan pengadaan P3K paruh waktu itu tahapan pertama memang di sini kalau misalkan kita lihat di diktum ke-7 ya, yaitu dari PPK yaitu pejabat bina kepegawaian ini mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB ya. Nah, ini. Kemudian rincian itu nanti yang dimaksud di diktum kelima ya, ini nanti diusulkan oleh PPK. Kemudian Menpan RB berikutnya nanti akan menetapkan rincian kebutuhan paruh waktu pada setiap instansi daerah. Nah, rincian itu memuatnya ini kebutuhan, kemudian jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan juga unit penempatan teman-teman. Kemudian berikutnya nanti akan diusulkan PPK mengusulkan nomor induk P3K ya untuk paruh waktu, kemudian ditetapkan yaitu nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN ya. Kemudian berikutnya penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas ini adalah paling lama 7 hari nantinya. Berikutnya di sini nanti PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan ya. Nah, selanjutnya di sini nanti setelah kalau misalkan kita baca secara lebih detail ya, ini tentunya sudah sering kita bahas pada video sebelumnya. Ketika nanti anggaran sudah ada, kemudian ada lowongan, maka dari yang paruh waktu ini nanti akan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, itu teman-teman. Nah, semoga saja nanti kita semua ini bisa segera ya untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu.